Mari kita buka Alkitab kita, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Topiknya hari ini adalah hadirat Allah. Katakan amin. Haleluya. Iya, amin. Kita baca bersama-sama, ya. Ulangan 16 ayat yang ke-16, firman Tuhan 2, iya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Haleluya. 3 kali dalam setahun. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan masa perjanjian lamanya. Ibadah yang dikenal ibadah raya atau ibadah besar dari umat Israel. Dan ibadah besarnya itu yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, adalah berbicara ibadah Paskah. Dan yang kedua adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu berbicara tentang memperingati Tuhan memberikan hukum Allah. Kedua loh batu yang diberikan oleh Tuhan di atas Gunung Sinai kepada Musa. Dan juga yang ketiga adalah hari raya pondok daun. Ini adalah hari panen daripada orang Israel. Dan setelah mereka selesai panen, mereka harus tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari daun, saudara. Mengingatkan bagaimana Tuhan menuntun mereka selama 40 tahun di padang gurun, di mana mereka tinggal di kemah atau pondok-pondok saat itu. Saudara, itu menjadi keharusan dan itu menjadi ketetapan bagi umatnya. Tapi ibadah puncak atau ibadah utamanya itu disebut adalah ya ibadah 3 kali setahun. Jadi seluruh Israel, setiap laki-laki, ya di sini katakan laki-laki tapi ikut juga anak-anak, ya ikut juga ibu-ibu. Contohnya waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun yang waktu mereka semua datang beribadah ke Yerusalem dan Yesus tinggal di bait Allah, ya, dan ternyata Maria dan Yusuf sudah 3 hari mencari Yesus karena Yesus menghilang. Sebab menurutnya dia berkata, bukankah aku harus tetap berada di rumah Bapakku. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata berbicara tentang ibadah itu ternyata bicara tentang hadirat Allah. Jadi ibadah tanpa hadirat Allah sebenarnya bukan ibadah. Haleluya. Amin. Iya. Jadi beribadah itu sebenarnya adalah kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Makanya dikatakan setiap laki-laki di antaramu harus menghadap apa? Hadirat Tuhan ke tempat yang akan dipilihnya. Ini kan masih dalam kitab Ulangan, mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Dan tempat yang dipilih Tuhan itu adalah Yerusalem. Itu tempat ibadah utama daripada bangsa Israel. Jadi beribadah itu harus beribadah ke tempat yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Bukan pilihan kita. Bilang amin dong. Iya, haleluya. Jadi saudara dan saya kalau mau beribadah dalam hadirat Allah, beribadahlah di tempat yang apa? Yang dipilih oleh Tuhan. Banyak orang beribadah, dia tidak paham, dia tidak tahu apakah tempat ibadah itu pilihan Tuhan bagi dia. Itu bahaya sekali, saudaraku. Jadi beribadah itu tidak bisa sembarangan. Waktu kerajaan Israel pecah dan akhirnya kerajaan Israel terdiri dari 2 kerajaan, Yehuda dan Israel. Jadi Yehuda tidak lagi disebut sebagai kerajaan Israel, tetapi sudah tersendiri sebagai suatu bangsa yang dipimpin waktu itu oleh anak dari Raja Salomo, ya, Yerobeam. Sementara Rehabeam, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, menjadi raja bagi Israel. Dan karena orang Israel masih tetap mentaati
Ulangan 16 ayat yang ke-16 ini, maka seluruh Israel datang beribadah ke Yerusalem. Lalu Rehabeam, raja Israel yang memimpin 10 suku, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berpikir, nanti lama-lama orang Israel ini condong pula kepada kerajaan keturunan Daud. Sehingga akhirnya dia kehilangan rakyat. Lalu apa yang terjadi? Yerobeam membuat ibadah di Betel. Nah, ketika dia membuat ibadah di Betel, saudara, sebenarnya awalnya ibadahnya benar. Agar Israel beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya ibadah di Betel menjurus kepada penyembahan berhala. Karena apa? Betel bukanlah tempat Tuhan yang Tuhan pilih untuk umat Allah beribadah. Ini nggak ada kaitan dengan organisasi ya. Jadi saudara jangan sampai, oh begitu nggak boleh kita beribadah ke gereja Betel. Kalau Tuhan pilih ke sana nggak apa-apa. Haleluya. Tapi kalau Tuhan nggak pilih, nah ujungnya nanti yang ada adalah keberhalaan. Organisasi bisa jadi berhala, pendetanya bisa jadi berhala, teman-teman bisa jadi berhala, dan lain sebagainya. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kejadiannya. Jika kita tidak beribadah di tempat yang Tuhan tidak pilih. Makanya sekali lagi, sebagai orang beribadah harus memang benar paham betul tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Kita kalau nggak mengerti betul tuntunan Tuhan dalam hidupnya, contohnya kalau saya hanya sekedar buka ibadah di Medan, saudara, ya nih, kalau saya hanya sekedar buka ibadah di Medan karena banyak orang bilang, ayo dong Pak Pendeta, buka dong Zaitun Ministry di Medan, kami rindu beribadah di Zaitun Ministry, dan tanpa tuntunan Tuhan, saya buka ibadah di sini, kita bisa saja tetap beribadah. Ibadah bisa tetap berlangsung. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ibadah itu bukanlah atas ketentuan Tuhan. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya. Makanya jelas ya, Tuhan berkata, kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Sama-sama katakan, dipilihnya. Jadi nya itu jelas ya. Dipilihnya. Jadi nya itu menunjuk pada pribadi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ibadah itu nggak bisa sembarang. Makanya dalam ayat 28, Ibrani pasalnya yang ke-12, ya, agar dalam beribadah kita sungguh-sungguh hidup di hadiratnya. Nah ini sangat penting saudara. Karena kalau kita beribadah tanpa hadiratnya, tanpa berada di hadiratnya, maka nggak akan ada perubahan, nggak akan ada dampak, dan nggak akan ada jaminan. Dalam Ibrani 12, 28 coba dibaca lagi ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, terus marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya. Dengan hormat dan takut. Haleluya. Kembali kita diajar, diingatkan lewat Ibrani 12:28 bahwa beribadah itu harus menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya. Jadi bukan menurut cara yang aku sukai, tapi apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Kalau kita seperti ini, maka berbeda. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang mengubah hidup kita. Kan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jika kita beribadah di hadiratnya, maka dipastikan dunia bisa krisis sembako, dunia bisa krisis air, dunia bisa krisis soal kesehatan, tapi hidupmu dan saya yang berada dalam hadirat Tuhan mendapat jaminan yang pasti. Katakan haleluya. Bagaimana caranya? Nah ini nih, biar diberkati saudara ya. Saya dalam 2 bulan terakhir ini, itu selalu Tuhan ingatkan,
kata padang gurun di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Di situ kan bicara 7 tahun masa sukar. Dan 3,5 tahun pertama, saudara, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Dipelihara di mana? Di padang gurun. Kenapa perempuan itu lari ke padang gurun? Coba naik lagi ke ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya, terus. Dan melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan. Naga itu berdiri di hadapan perempuan itu. Terus. Yang hendak melahirkan itu. Ya, terus. Untuk menelan anaknya. Jadi untuk menelan anaknya. Ini untuk membinasakan, untuk membunuh. Ini naga ini bicara kejahatan, setan, iblis. Ya, penyakit dan segala macam lah ini, saudara. Untuk membunuh, untuk menelan. Terus? Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, Ya, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. jadi jelas ya, bahwa anak laki-laki ini berbicara tentang firman penggembalaan. Karena anak yang akan menggembalakan. Nah, ini menunjuk kepada Kristus sebenarnya. Ya, yang lahir dulu zaman Maria, saudara ya. Dan sekarang dilahirkan sebagai firman yang menggembalakan segala bangsa. Itu dilarikan dan itu ingin ditelan. Nah, sudah tahu, iblis ingin menghabisi gereja Tuhan dari firman penggembalaan. Dan iblis tidak suka firman penggembalaan disampaikan di gereja Tuhan. Kenapa? Karena kalau firman penggembalaan ini disampaikan, maka saudara dan saya akan terproteksi dengan sempurna. Setan gak bisa sentuh. Makanya dia ingin menelan siapa? Anak yang dilahirkan perempuan itu. Haleluya. Kita bersyukur firman penggembalaan itu dipercayakan Tuhan pada kita. Mana haleluyanya? Makanya tidak perlu takut. Mengapa tidak takut? Dan kita percaya saja walaupun keadaan makin tidak menentu, saudara, karena apa? Kita dijamin oleh anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Haleluya. Itu firman penggembalaan. Lalu saudara, anaknya itu tiba-tiba dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Lalu ayat yang ke-6, kepada perempuan, ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun setelah ia melahirkan anak laki-laki itu. Gereja, perempuan ini kan bicara gereja, saudaraku. Jadi gereja yang melahirkan, yang menyuarakan firman penggembalaan juga tidak luput. Ini di 3,5 tahun pertama. Jadi 3,5 tahun pertama ini firman penggembalaan itu akan dikumandangkan. Haleluya. Karena kita akan menyusul 3,5 tahun kedua. Jadi bekal saya dan saudara untuk bisa bertahan di 3,5 tahun pertama dan di 3,5 tahun kedua nanti adalah firman penggembalaan. Katakan amin. Makanya kita harus tergembala dengan benar. Makanya tidak boleh beribadah di tempat yang kita pilih. Tapi harus di tempat yang Tuhan pilih. Tidak boleh beribadah menurut cara kita. Tapi harus menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sangat nikmat tinggal dalam hadirat Allah. Saya harus mengalir dengan dia. Makanya ini harus jadi ciri khas kita. Ibadah tidak boleh disetting. Dalam Kolose pasal 2:23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah apa? Buatan sendiri. Sama-sama katakan, ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan sendiri dipastikan adalah ibadah tempat yang tidak dipilih Tuhan. Itu satu. Ibadah itu adalah ibadah yang bukan dipilih Tuhan bagi dia beribadah. Nangkap? Amin. Yang kedua, ibadah buatan sendiri adalah ibadah yang diatur oleh manusia. Yang diatur oleh pikiran manusia,
bukan oleh Roh Kudus. Itu dia ibadah buatan sendiri. Makanya dalam Filipi 3 ayat 3 coba. Karena kitalah orang-orang bersunat. Ya, kitalah orang-orang bersunat. Terus? Yang beribadah oleh Roh Allah. Yang beribadah oleh apa? Jadi ibadah itu nggak boleh tanpa Roh Kudus. Harus oleh Roh Allah. Amin. Amin. Saya juga akan berhenti khotbah kalau Roh Kudus bilang saya berhenti khotbah. Nggak bisa tidak. Kalau saya lanjutkan terus. Ibadah itu sudah, firman Tuhan yang disampaikan itu sudah buatan sendiri. Walaupun tetap firman. Jadi kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Nah tadi dalam ayat yang ke-23 Kolose pasal 2, karena peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah apa? Buatan sendiri. Seperti apa? Merendahkan diri, menyiksa diri, lalu dikatakan apa? Terus? Tidak ada gunanya. Stop. Jadi ibadah itu tidak ada apa? Gunanya. Ibadah itu tidak berguna. Kalau ibadah itu apa? Buatan sendiri. Haleluya. Dan kita udah harus belajar bergaul. Bisa mengalir dengan dia. Kalau belum bisa mengalir dengan Roh Kudus, bahaya. Ibadah yang benar itu adalah ibadah oleh Roh Allah. Kalau ibadah itu bisa dituntun Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus tidak akan mungkin menuntun kita beribadah di luar firman. Itu harus jadi patokan. Katakan haleluya. Katakan amin. Roh Kudus pasti akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau beribadah oleh Roh Kudus, pasti kebenaran ditampilkan, maka kita juga akan mengalami sukacita Roh Kudus dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Makanya ibadah itu membuat kita ketagihan. Harusnya beribadah itu kita ketagihan loh. Itu rasanya gimana? Aduh. Nah itu yang waktu Yesus disalib, dia nggak rasakan lagi hadirat Bapanya. Begitu dia nggak rasakan lagi hadirat Bapanya waktu disalib. Di situ dia, waktu Bapanya meninggalkannya, di situ dia langsung teriak, untuk apa lagi saya hidup? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, hidup tanpa hadirat Allah sama dengan mati. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, penyakit juga dijauhkan dari tengah-tengah kita. Mana haleluyanya? Ini kalau beribadah dengan benar dalam hadirat Tuhan. Itu kerajaan Allah. Jadi ibadah itu bicara kerajaan Allah. Jadi kalau kita beribadah, kalau sampai dipaksa, ini bahaya. Harusnya ibadah itu sudah jadi lifestyle kita. Itu jadi habit, jadi kebiasaan kita. Enggak, ibadah itu sama dengan mati. Karena ibadah sangat terkait dengan apa? Hadirat Allah. Amin. Begitu kita ada di hadiratnya, dalam ibadah yang benar, gak usah takut apalagi. Hidup kita akan dahsyat. Gak peduli goncangan, mau di langit goncangan, di bumi goncangan, dipastikan kita tidak dapat digoncangkan. Kalau Tuhan gak bela kita, kalau Tuhan gak jamin kita, di kerajaannya, goncangan ini udah terlalu hebat. Karena apa? Bukan cuma di bumi goncangannya, langit juga. Jadi supaya kita menjadi umat Allah yang tidak tergoncangkan, tinggallah di hadiratnya, dalam ibadah yang benar. Katakan amin. Ibadah yang benar membuat saya dan saudara tinggal dalam hadiratnya. Oleh karena ibadah itu kita lakukan di tempat yang Tuhan pilih. Bukan yang kita pilih. Nah kalau udah begitu, terus kita nggak mau ngikuti dia kemana dia pergi, kemana dia mau, nggak mau ngikuti petunjuknya dan tidak mau tinggal di tempat yang dipilihnya bagi kita. Wow, buat saya itu neraka, buat saya itu adalah kematian. Mengerikan loh. Di luar hadirat Allah sama dengan neraka loh. Jadi sebenarnya ada banyak orang sudah dalam suasana neraka loh.
selama di bumi ini. Karena apa? Termasuk ibadah. Karena apa? Tanpa hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan. Wow. Makanya lihat saya semua. Kita semua nih, jemaat Tuhan yang ada di Porsche Bali Gesi Borong-Borong. Juga yang ada di Medan sekarang. Secara pribadi pun juga. Kita jangan hanya mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah kolektif ya. Ibadah bersama. Tapi kau juga harus bisa nikmati hadirat Allah di doa pribadimu. Loh, mana haleluyanya? Amin. Harus bisa, harus. Dan kau harus membiasakan diri. Dan akhirnya tetap tinggal di hadirat itu. Karena di hadiratnya lah kita bisa bergaul dengan Tuhan. Amin. Gak ada orang bisa bergaul di luar hadirat Tuhan sama Tuhan. Loh, betul gak? Saudara gak mungkin bisa dengar suara Roh Kudus di luar hadirat Tuhan. Gak mungkin bisa dengar firman dan firman itu rema dan jadi iman di luar hadirat Tuhan. Gak bisa. Jadi penting sekali. Makanya tadi Tuhan bilang dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. 3 kali setahun. Harus menghadap hadirat. Jadi menghadap hadirat itu bicara tentang ibadah. Makanya perhatikan ibadah pribadimu, ibadah bersama. Itu diperhatikan. Kita harus selalu jaga agar kehadiran Tuhan tetap kita bisa rasakan. Katakan amin. Sebab merasakan hadirat Allah, tinggal dalam hadirat Allah, itu menjadikan saya dan saudara sungguh sudah tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu akan menjadi jaminan yang sempurna buat kita semuanya. Katakan haleluya. Amin. Jadi tadi dalam ayat 23 Kolose pasal 2, tidak ada gunanya ibadah itu. Tidak ada gunanya. Selain hanya apa? Memuaskan hidup duniawi. Nah dalam Markus 7 ayat yang ke-7 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Karena apa? Ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Nggak ada Roh Kudus di sana. Hanya liturgi buatan manusia. Jadi memang harus dirindukan dia. Katakan amin. Haleluya. Supaya apa? Makanya dalam 1 Timotius 1 ayat 8 ya. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Terus. Karena mengandung janji. Ya. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Jadi orang beribadah adalah orang yang seperjanjian dengan Tuhan. Orang beribadah adalah orang yang masih hidup dalam janji-janji Tuhan. Janji pemeliharaannya, janji penyertaannya, janji diberkati, janji diselamatkan, janji dilindungi, janji hidup berkelimpahan. Itu akan berlaku bagi orang yang beribadah dalam ibadah yang benar, di mana dia bisa bertemu Tuhan dan tinggal dalam hadiratnya. Katakan amin. Yes. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berkat yang luar biasa ketika kita berada di hadirat Allah. Keluaran pasal 34 ayat 24. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-24. Ya. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Ya. Dan meluaskan daerahmu. Meluaskan daerahmu. Terus. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Tidak seorang pun mengingini negerimu. Tuhan akan buat itu. Daerah kita diluaskan. Bangsa-bangsa yang ada di hadapan kita yang mau menyerang kita akan dihalau oleh Tuhan. Termasuk bangsa itu COVID, kemiskinan, kemelaratan. Itu dihalau sama Tuhan. Terus? Apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Katakan amin. Apabila engkau tetap memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetap tinggal di hadiratnya.
beribadah dalam hadiratnya. Katakan amin. Lalu Tuhan bilang apa? Bangsa manapun akan dihalau kalau itu merusak hidupmu. Apapun akan berurusan dengan Tuhan jika apapun itu bisa mengganggu kesejahteraan hidupmu. Ini jaminan apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Ini ibadah. 3 kali setahun. Jadi kalau kita kejar hadirat Allah, bukan hanya sekedar ibadah tak berguna ya. Jadi kita mengejar pribadinya. Jadi ibadah itu mengejar pribadinya. Ya, mengejar firman-Nya, menangkap firman-Nya. Tinggal dalam hadiratnya, menjaga persekutuan yang benar dengan dia. Aman deh, aman. Tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Wow. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan pelihara, Tuhan berkati orang-orang yang tinggal di dalam hadiratnya. Katakan haleluya. Amin. Amin. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Ya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Iya. Orang berdosa, orang yang berbuat jahat hidup 100 kali lebih lama daripada kita orang benar. Terus? Namun aku tahu. Aku tahu, kata pengkhotbah ya. Bahwa orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah terus. Akan beroleh kebahagiaan. Iya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Dahsyat. Haleluya. Amin. Jadi walaupun orang berdosa, orang jahat, kayaknya lebih sehat dari kita. Lebih diberkati dari kita. Lebih lama umurnya. Lebih panjang umurnya karena 100 kali hidup lama. Haleluya. 100 kali hidup lebih lama. Jadi kalau kita hidup katakan 70 tahun, dia 100 kali. 100 kali 70 tahun. Berarti berapa? 7.000 tahun dia hidup. Haleluya. Wah, kalah si Adam. Kalah Metusalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi biarpun orang berdosa bisa hidup lebih lama. Gak ada apa-apanya itu. Dibanding daripada kita yang hidup di hadirat Tuhan. Walaupun orang berdosa, hidup lebih sejahtera. Hidup rasanya mereka lebih bahagia kelihatannya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kita yang hidup dalam hadiratnya. Jadi hadirat Allah melebihi apapun kesukaan, kesenangan, kenikmatan yang berasal dari dunia ini. Katakan haleluya. Dahsyat ya. Katakan amin. Makanya jangan iri terhadap orang berdosa, kata Alkitab. Jadi kalau kita di hadirat Tuhan yang kita cari apa? Bukan apanya. Itu nanti bonus. Jadi fokus saja ke wajahnya. Apa? Bicara apa ini wajah? Ini bicara pengenalan. Ini bicara pengenalan. Apapun ceritanya. Saudara, hubungan yang benar itu kalau saling mengenal wajah. Betul nggak? Ya, Shalom. Ini bicara kedalaman hubungan. Ingat nggak waktu Musa bilang begini, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Lalu Tuhan bilang apa? Musa, tidak seorang pun bisa melihat wajahku bertahan hidup. Betul nggak? Tapi Musa ngotot, enggak lah Tuhan, aku pengen ngelihat wajah-Mu. Tuhan bilang apa? Gini deh Musa, aku mau tunjukkan punggungku aja deh. Supaya kamu masih, ya karena kamu masih dibutuhkan. Karena begitu kamu lihat wajahku, kelar hidupmu di bumi ini. Artinya, ya kamu akan jadi almarhum. Jadi aku akan lewat nanti dari lekuk batu ini. Nah, begitu wajahku sudah mau berhadapan denganmu, akan kututup matamu dan aku akan lewat. Dan kau hanya lihat punggungku, kata Tuhan. Jadi bicara wajah ini bicara tentang kedalaman hubungan. Hubungan yang lebih intim lagi. Ini dalam. Shalom. Haleluya. Jadi yang kita cari itu bagaimana supaya lebih lagi melekat.
lebih lagi sungguh mengenal pribadinya. Itu Yeremia 9 ayat 23. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Terus. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, Ya. baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya. Terus. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ya. Terus. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Aku menyukai pengenalan. Jadi Tuhan menyukai itu. Itu yang membuat, wow, Tuhan sangat membuat Musa ini ya khusus ya, beda ya. Karena apa? Kerinduannya itu untuk mengenal Tuhan dan memandang wajahnya. Dan kita bersyukur di perjanjian baru Allah telah memperkenalkan wajahnya dalam pribadi Kristus di hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga kita bisa masuk lebih dalam lagi. Makanya luar biasa sebenarnya. Kita umat perjanjian baru ini sebenarnya harus lebih dahsyat dari umat perjanjian lama. Karena apa? Kita sudah diberi akses yang lebih besar untuk masuk kepada kemuliaan Allah yang lebih hebat. Makanya sekali lagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari rindukan hadiratnya saat beribadah. Katakan amin. Janganlah beribadah di ibadah buatan sendiri. Dan janganlah beribadah menurut caramu sendiri. Tapi beribadahlah oleh Roh Allah. Kau akan lihat semuanya berbeda. Katakan haleluya. Katakan amin. Jadi dahsyat ya. Bahwa orang yang beribadah, yang takut akan hadirat Allah, itu jauh lebih bahagia daripada orang berdosa, orang jahat, yang hidupnya 100 kali kelihatannya lebih diberkati dari kita. Secara lahiriah. Nangkap nggak ini? Amin? Ya, Pengkhotbah tadi ayat 8-12 itu ya. Walaupun orang yang berdosa dan orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka apa? Takut terhadap hadiratnya. Kata takut terhadap hadiratnya ini bukan takut gimana, takut nggak mau masuk, bukan. Tapi benar-benar menghargai hadiratnya, tinggal dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya, menikmati ibadah dengan Tuhan. Haleluya. Orang ini akan jauh lebih bahagia daripada orang berdosa yang nampaknya hidupnya lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih diberkati daripada orang yang tinggal di hadirat Tuhan. Tetap sekali lagi di hadiratnya melampaui segala apapun yang ada di kolong langit ini. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat lagi selanjutnya. Dahsyatnya orang yang hidup dan tinggal dalam hadirat Allah. Doa kita akan selalu ada di telinganya. Kisah Rasul pasal 10. Ayatnya yang mulai dari ayat pertama. Biar lebih jelas. Ya. Di Kaisarea Aha. ada seorang yang bernama Cornelius. Terus? Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya, terus? Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Terus ayat 4, ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Ya. Cornelius. Terus perhatikan ayat 4, ya. Ia menatap malaikat itu. Jelas banget ya. Ini kisah perjanjian baru loh. Cornelius bisa ketemu dan ngomong, ini bukan mimpi. Orang tadi dikatakan jelas tampak. Haleluya. Jadi ini bukan mimpi. Ayat 3 dikatakan jelas apa? Tampak. Sama-sama katakan jelas tampak. Malaikat Allah masuk ke rumahnya. Dan berkata, dia kan lagi berdoa ini. Bukan lagi tidur. Shalom. Haleluya. Ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang. Dia adalah orang yang senantiasa berdoa. Ternyata salah satu
jam doanya Cornelius adalah jam 3 petang. Waktu dia berdoa, karena memang dia adalah orang yang suka berdoa, tiba-tiba dia dapat penglihatan dalam roh. Jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Langsung lo ngomong lo. Lalu datanglah malaikat itu dan berkata kepadanya. Terus ayat yang keempat, ya. Ia menatap malaikat itu. Dia lihat lo malaikat itu. Dia lihat lo. Terus? Dan dengan takut ia berkata, ya. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Terus? Jawab malaikat itu. Iya. Semua doamu. Oh keren. Apa? Semua doamu. Terus? Dan sedekahmu. Dan juga semua sedekahmu. Semua pelayananmu. Terus? Telah naik ke hadirat Allah. Dahsyat ini. Haleluya. Jadi berdiakonia juga harus dalam hadirat Allah. Sedekahnya. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi, enggak. Tapi ini kita lakukan karena perintah Tuhan. Dalam hadiratnya. Dan itu dikatakan apa? Semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan apa? Dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat engkau. Katakan amin. Oh haleluya. Kenapa Allah mengingat Cornelius padahal dia bukan bangsa Israel? Karena dia adalah orang yang senang mencari hadirat Allah. Cornelius ini loh, tentara loh, pangkat perwira. Tapi senantiasa berdoa kepada Allah. Dia adalah orang yang selalu mencari hadirat Allah. Dan akhirnya apa? Hidupnya diingat sama Tuhan. Katakan amin. Semua doanya, semua korbannya dicatat di surga. Keren banget ya. Kenapa? Semua sedekahnya sampai loh. Semua pelayanannya nyampe diperhitungkan sama Tuhan. Dicatat, diupahi sama Tuhan. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa hebatnya hidup orang kalau berada di dalam hadirat Tuhan. Semua sedekahnya, semua doanya diingat sama Tuhan. Dahsyat ya, keren ya. Haleluya. Amin. Iya. Mari kita lihat saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. 2 Tesalonika pasal pertama ayat 8. Berbahaya sekali kalau saudara dan saya tidak benar-benar tinggal dalam hadiratnya. Lihat saya. Kita boleh tinggal di gereja, tapi belum tentu berada di hadiratnya. Kita boleh beribadah, tapi belum tentu di hadiratnya. Nah, kalau kita sudah di hadiratnya, pasti kita dalam suasana ibadah. Amin. Kalau kita sudah di hadiratnya, pasti kita tinggal dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Makanya ini yang penting, ini yang kita harus cari. Kita harus jadi seperti Cornelius. Dan orang yang tinggal di hadirat Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Nggak bisa. Orang yang hidup dalam hadirat Allah itu pasti orang yang suka berdoa. Ada haleluya. Ayo, makanya ya, ayo jemaat Tuhan. Makanya berdoa juga bukan hanya sekedar berdoa ya. Makanya ya oke lah, kita lanjut terus nih. Biar kita kejar ya. Coba 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 dimulai. Ya. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Ya. Dan tidak mentaati Injil Yesus. Tidak mengenal Allah, tidak taat pada Injil Yesus Tuhan kita. Terus ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi tidak berada di hadirat Tuhan itu apa? Yang ada adalah hukuman. Di luar hadirat Allah itu apa? Yang ada adalah kebinasaan selama-lamanya. Di luar hadirat Allah itu apa? Hidup tanpa ketaatan. Shalom. Dan hidup tidak tanpa pengenalan akan Allah. Itu jelas ya. Tadi dalam ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1, tidak mentaati Injil Yesus. 2,
Lalu mereka akan menjalani hukuman 3. Dan mereka akan dibinasakan 4. Sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka jauh dari mana? Jauh dari mana? Jauh dari hadirat Allah. Jadi jauh dari hadirat Allah itu sama dengan tidak mengenal Tuhan, tidak ada ketaatan, dan hidup dalam hukuman dan binasa selama-lamanya. Jangan seperti Kain yang pergi dari hadapan Tuhan. Kenapa dia jauh dari hadapan Tuhan? Kenapa dia pergi dari hadapan Tuhan? Dalam kitab Kejadian pasal yang keberapa itu? Ya, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod. Itu Kejadian 4 ayat yang ke-16 ya. Kenapa? Karena di hati Kain penuh dengan apa? Iri hati. Penuh dengan kebencian dan kemarahan. Makanya ini ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam hadirat Allah. Kemarahan, kebencian, iri hati. Itu yang menjadi kebiasaannya. Itu gaya hidupnya. Makanya saudara dan saya semua harus cepat-cepat lepaskan pengampunan, buang iri hati, buang kemarahan. Jangan bilang, tapi saya nggak bisa karena saya udah terlalu sakit. Pret. Orang begini jauh dari hadirat Allah. Oh tapi bukan salah saya. Saya udah berusaha baik kok, tapi kenapa dia terus begini? Makanya saya udah nggak mau lagi datang ibadah. Putus. Habis, udah hancur hidup seperti itu. Gak guna saudaraku. Itu jauh dari hadirat Allah. Termasuk juga saudaraku, lebih mengejar uang daripada mengejar Tuhan. Lebih mengejar hidup nyaman di bumi ini daripada perkenanan Tuhan. Lebih mengejar jabatan daripada mengejar hadirat Allah, itu bahaya. Lebih mengejar jodoh. Jodoh ngebetnya luar biasa untuk didapat. Tapi hadirat Allah gak ngebet. Harusnya ngebet itu ke hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita harusnya bisa bedakan. Kita masih dalam hadirat atau enggak. Haleluya. Dan kita harusnya makin peka. Bisa langsung ngerti ini sukacita Roh Kudus atau enggak. Ini benar-benar hadirat. Jadi wow. Ini bicara panca indera ya. Jadi panca indera kita itu harus makin terlatih. Untuk bisa membedakan itu. Jadi kita udah punya patokan gitu loh. Jadi kita udah punya ukuran. Ya, jangan sampai kita jauh banget. Ujungnya adalah kebinasaan. Dan jauh banget dari hadirat Allah itu dimulai dari apa? Ketidaktaatan. Makanya orang yang ada dalam hadirat Allah, apalagi bisa hadirkan hadirat Allah, itu adalah orang-orang yang masih berada dalam ketaatan pada Tuhan. Ada haleluya? Mana haleluyanya? Amin. Amin. Dan di hadirat Allah. Wow, ini dahsyat ini ya. Ini yang terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat Bilangan pasal 17 ayat yang ke-5. Ya, ini yang terakhir. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Ini bicara tentang tongkat Harun yang bertunas ya. Terus demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Ya. Sehingga tidak usah ku dengar lagi. Iya. Jadi tongkat Harun itu bisa bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam karena apa? Tinggal di hadapan Tuhan semalam-malaman. Atau di hadirat Allah. Katakan amin. Sehingga tongkat Harun itu bertunas, berbuah, buah badam. Dan tujuannya untuk apa? Tadi Tuhan bilang untuk meredakan. Apa? Sungut-sungut. Orang yang berada dalam hadirat Allah akan mengalami kelepasan dari roh persungutan. Katakan amin. Makanya lihat saya, orang yang selalu berada dalam hadirat Allah itu susah untuk jengkel. Ya, susah kepahitan. Karena orang yang selalu berada dalam hadirat Allah, hatinya akan dilembutkan oleh Tuhan. Amin. Dan hidupnya akan terus berbuah-buah. Kita berbuah kebenaran, kesabaran. Karena buah roh itu kan termasuk kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan. Iya kan? Haleluya. Jadi kalau kita tinggal dalam hadirat Allah, percayalah. Buah-buah roh itu akan keluar dari hidup kita. Amin. Ya, buah-buah pelayanan, buah-buah pertobatan itu akan keluar dari hidup kita. Buah-buah kebenaran, buah terang
akan keluar dari hidup kita. Dahsyatnya hidup dalam hadirat Tuhan. Katakan amin.